Salam sejahtera, bahagia, dan sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat datang para sahabat saya semua di akun YouTube channel saya, Angel's Light. Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk zodiak Aquarius. Nah, sifat-sifat umum Aquarius saya akan menjabarkan sedikit ya. Orang-orang yang lahir di bawah naungan zodiak Aquarius, dia cenderung mandiri dan menarik. Terkadang mereka terlihat misterius, tapi di sisi lain mereka juga pribadi yang menyenangkan. Para Aquarian dikenal memiliki sifat yang mudah merasa kesepian, sensitif, dan gampang terluka perasaannya. Karakter dan sifat zodiak Aquarius lainnya ialah mudah bergaul, cerdas, kreatif, dan setia. Namun mereka juga punya watak yang keras kepala, senang kebebasan, dan suka memberontak. Karakter positif yang dimiliki oleh zodiak Aquarius adalah dia ini merupakan sosok yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Mereka juga ramah dan sangat pintar bergaul. Nggak heran jika mereka memiliki banyak teman dari berbagai kalangan. Berteman dengan Aquarius sangat menyenangkan karena mereka adalah pribadi yang humoris dan setia kawan. Oke, kemudian untuk karakter negatif apa yang dimiliki oleh Aquarius? Meski memiliki banyak karakter positif, Aquarius juga punya beberapa karakter negatif ya, yaitu diantaranya keras kepala, suka memberontak, mereka tidak suka dengan aturan hingga suka bersikap sesuka hati. Selain itu mereka juga lebih suka mengurus kepentingan orang lain daripada menyelesaikan urusannya sendiri. Jadi ini yang kadang-kadang membuat mereka menjadi keteteran sendiri. Oke. Berikut itu merupakan sifat-sifat atau karakter dari zodiak Aquarius pada umumnya. Baik, kali ini saya akan mulai melakukan reading untuk zodiak Aquarius. Di kartu pertama di sini ada the Four of Cups. Saat kartu Four of Cups muncul, sebenarnya banyak undangan dan kesempatan lewat di depan Anda. Namun saat ini Anda lebih suka berkata tidak dan menolak semuanya. Mungkin Anda tidak tertarik dengan prospek yang ditawarkan, atau Anda sudah merasa cukup dengan yang dimiliki. Jadi Anda di sini diminta agar bijak untuk memilih apa yang penting untuk Anda. Dan jangan takut jika memang Anda harus menolak pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan passion Anda atau tidak sesuai dengan minat Anda. Oke. Kemudian di sini ada the kartu Three of One. Nah, arti dari 3 tongkat ini mengisyaratkan bahwa Anda berencana akan merencanakan masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. Ini bisa berarti bahwa segala sesuatu di sekitar rencana Anda berjalan dengan lancar, karena Anda telah meluangkan waktu untuk merencanakan masa depan Anda, dan sedang mengambil langkah untuk mengubah rencana menjadi tindakan. Ini juga mengisyaratkan bahwa Anda mungkin menciptakan fondasi yang stabil untuk diri sendiri. Simbolisme dalam 3 tongkat ini adalah merupakan peluang yang dapat terjadi untuk memperluas wawasan Anda di banyak bidang. Ini juga merupakan peringatan untuk menjaga pikiran Anda agar tetap terbuka. Karena peluang yang lebih baik bisa terbuka untuk Anda ketika Anda lebih open your mind, open your heart ya. Oke. Di sini di berikutnya ada kartu The Moon. Kartu The Moon ini menunjukkan adanya suatu ilusi, ketidakjelasan, ketidakstabilan, adanya suatu penipuan yang menyebabkan Anda atau seseorang merasa cemas atau takut. Ya, jadi di sini The Moon memberitahu Anda bahwa sesuatu tentang situasi atau orang-orang dalam hidup Anda bukanlah seperti apa yang Anda lihat. Jadi Anda harus mempercayai apa intuisi Anda, apa firasat atau kata hati Anda. Di sini Anda bisa meningkatkan kepekaan Anda bisa melalui meditasi, Anda bisa melakukan sembahyang yang lebih intens, yang lebih kusyuk, Anda juga bisa melakukan puasa sehingga Anda bisa melatih intuisi Anda, alam bawah sadar Anda, nanti sehingga Anda bisa mendengar suara hati Anda lebih kuat lagi, lebih kencang lagi, seperti itu ya. Baik, jadi di sini The Moon adanya suatu tindakan manipulasi yang kemungkinan dilakukan oleh orang-orang terdekat Anda di sini atau di orang bisa juga di sini anggota keluarga ataupun teman ataupun teman kantor juga bisa ya.
Jadi di sini Anda harus benar-benar melakukan research, melakukan investigasi juga. Jadi jangan terlalu mempercayai apa yang terlihat oleh mata Anda gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, di kartu berikutnya di sini ada Eight of Swords. Arti umum di Eight of Swords adalah perasaan terjebak dan menjadi korban. Anda mungkin merasa tidak berdaya karena dalam pikiran Anda merasa bahwa Anda tidak bisa mengubah situasi di luar kendali Anda. Perasaan tidak berdaya yang Anda miliki ini, perasaan bahwa Anda tidak memiliki suatu pilihan dalam hidup Anda, telah membuat Anda berada dalam situasi yang buruk. Ya, jadi di sini Anda bisa menyerahkan kekuatan kepada entitas yang misalnya kepada Tuhan, kepada mungkin ke pemerintah atau polisi, yang berarti Anda bisa serahkan tanggung jawab pribadi Anda sehingga membuat adanya suatu perubahan. Di sini mungkin Anda diminta untuk berserah kepada Tuhan, untuk lebih menerima adanya suatu kondisi yang buruk yang tidak bisa Anda ubah gitu ya. Mungkin Anda bisa melakukan refleksi kepada diri Anda, melakukan refleksi kepada diri Anda kok bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup Anda. Oke. Kemudian di kartu berikutnya di sini ada Nine of Swords ya. The Nine of Swords ini sering dikaitkan dengan ketakutan dan kecemasan tentang semua hal yang membuat Anda khawatir dan membuat Anda terjaga di malam hari. Di sini Anda atau seseorang mengalami sulit tidur, ya, suka menangis, depresi, adanya suatu trauma psikologis, ya. Jadi di sini kemungkinan ini adalah orang yang telah mengkhianati Anda, di mana bisa jadi saat ini dia mengalami susah tidur, selalu teringat Anda, dibayangi perasaan yang bersalah, perasaan menyesal, yang sudah terlambat ya untuk dia mau memperbaiki juga sudah terlambat karena dia membuat kesalahan yang besar karena Anda begitu mempercayainya. Oke. Di sini ada kartu Five of One. Ada kartu Five of One ini artinya kartu ini menunjukkan perselisihan ya. Ini berarti sudah waktunya untuk mengakhiri perselisihan dan clean the air. Jujurlah tentang apa yang Anda rasakan. Jujurlah kepada orang yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah yang Anda hadapi. Ya, harus berkomunikasi secara benar-benar clear. Tulislah perjanjian secara tertulis atau amandemen ya. Tulislah perjanjian secara tertulis sehingga semua menjadi jelas apa kesalahannya, apa sanksi yang harus diberikan untuk orang yang telah melakukan kesalahan kepada Anda. Seperti itu ya. Baik, untuk kartu berikutnya di sini ada The Justice ya. The Justice ini hasil akhir yang setimpal, keadilan, hukum dan kebijaksanaan. Artinya apa? Di sini adalah muncul suatu karma. Ya, di sini keadilan muncul, saatnya untuk mengevaluasi situasi. Sebuah keputusan akan muncul dengan cara Anda. Di sini meluruskan apa yang salah, mendapatkan apa yang Anda pantas Anda dapatkan. Ya, jadi di sini justice, di sini adanya justice. Kemungkinan ada juga pihak yang memiliki otoritas hukum yang akan terlibat. Jadi di sini menunjukkan adanya rasa yang fair untuk Anda. Yang selama ini mungkin Anda merasa terrugikan oleh orang-orang yang telah memanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Baik, untuk di kartu berikutnya di sini ada The Tower. Oke, The Tower ini adalah suatu kehancuran, kekacauan, ya, suatu tragedi atau perubahan yang adanya kekuatan ilahi yang ikut terlibat. Ya, di sini Anda menyadari bahwa Anda telah membangun hidup di atas ide-ide palsu yang mengarah pada kejatuhan. Anda tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang hanya asumsi yang salah. Ya, jadi di sini adanya satu fondasi atau nilai-nilai yang menurut Anda benar tapi ternyata salah gitu kan. Tapi di sini dengan tower ini
di sini menunjukkan adanya suatu keterlibatan kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan, malaikat leluhur Anda membantu di sini sehingga Anda mendapatkan suatu awal yang baru ya. Awal yang baru, yang lebih tenang, yang stabil untuk Anda. Seperti itu. Ini the tower ya. Oke, kemudian untuk berikutnya, di sini ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini mendorong Anda untuk melakukan tindakan sekarang. Ambil langkah kecil hari ini, kemudian terus tumbuhkan ide-ide Anda seiring waktu. Tindakan itulah yang membantu Anda tumbuh dan membangun momentum. Ya, jadi arti Ace of Wands ini juga terjadinya momen terobosan dalam hidup Anda. Ini adalah saat ketika Anda termotivasi dan terinspirasi tentang adanya suatu proyek atau ide yang muncul di benak Anda. Jadi di sini Anda harus semangat, Anda harus menjemput bola, Anda tidak boleh patah semangat, harus tetap berjuang dan jangan putus asa. Oke. Apalagi saat ini tahun macan air, di mana tahun macan air ini adalah tahun yang kita wajib bekerja keras, bekerja cerdas, karena tahun lalu dan tahun sebelumnya kan karena ada pandemi ya, jadi kita tidak bisa maksimal untuk menggunakan kemampuan kita. Oke. Di kartu berikutnya di sini ada Three of Cups. Ini waktunya Anda berpesta, ya. Adanya suatu kegembiraan, celebration, ya karena memenuhi Anda mencapai suatu kepuasan dalam pencapaian Anda mewujudkan suatu prestasi. Ya, di sini perayaan khusus untuk hal-hal seperti ulang tahun, pernikahan, dalam pekerjaan juga mungkin Anda naik jabatan, adanya naik gaji, juga adanya reuni misalnya, atau ada sebuah keberhasilan panen. Di sini waktu berbahagia sudah di depan, membuat rencana untuk melakukan syukuran atau selamatan. Oke. Kartu berikutnya di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups ini adalah lambang kebahagiaan, kestabilan, dan kemakmuran. Jika kartu ini muncul, biasanya ada sebuah mimpi atau target yang akan Anda capai. Untuk hubungan percintaan, jika kartu ini muncul melambangkan hubungan yang lancar dan penuh kebahagiaan. Oke, baik, di kartu terakhir, di sini kita ada Ten of Pentacles. Di sini artinya stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi yang berlimpah, ikatan keluarga yang berbahagia. Ya, jadi di sini lambang dari Ten of Pentacle ini adalah ketika segala sesuatu yang diupayakan dan dijalani selama ini dengan penuh perjuangan telah membawa hasil yang berlimpah-limpah untuk Anda. Puji syukur. Nah, ada hasil yang berlebih dan ada aktivitas mengkonsumsi hasil yang lebih dari cukup itu. Mungkin pula akan muncul rencana bagi tahap selanjutnya walaupun masih di periode Anda menikmati hasil kerja. Ya, jadi di sini Anda sudah mengalami kelimpahan kekayaan secara spiritual dan materi, Anda bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Anda sudah bisa memiliki passive income, Anda sudah mempersiapkan warisan untuk anak cucu Anda. Jadi di sini sudah sangat luar biasa. Jangan khawatir karena dengan adanya kemarin suatu kejadian yang sangat menyakitkan, Anda diberikan karma yang sangat luar biasa indah oleh Tuhan, suatu keberlimpahan, suatu kekayaan materi dan spiritual yang amat sangat berlimpah untuk Anda dan keluarga. Oke, saat ini untuk pembacaan kartu tarot zodiak Aquarius telah selesai. Saya akan membacakan untuk kartu oracle. Baik, sahabat semua, saya akan membacakan untuk zodiak Aquarius 3 oracle card. Untuk kartu oracle yang pertama, saya menggunakan Angels of Light dari Diana Cooper. Saya akan men-shuffle terlebih dahulu. Oke. Sudah dapat 3 ya untuk jump card-nya. Untuk kartu berikutnya di sini, saya menggunakan kartu Divine Abundance. Saya akan shuffle untuk zodiak Aquarius.
mengambil satu lagi dari jump card untuk zodiak Aquarius. Oke. Kemudian di kartu berikutnya di sini ada Whisper of Healing Oracle card. Saya akan mengambil jump card untuk zodiak Aquarius. Oke. Baik, untuk yang pertama, introspection. Your angel guidance is to find quiet space for contemplation and look within. It is time to withdraw and review your life. Taking time and space for yourself give you an opportunity to recuperate from life challenges, to reflect on the way ahead, strengthen yourself and prepare for the next phase of your life. I claim time and space for myself. Jadi di sini Anda disarankan untuk melakukan kontemplasi, self reflection, meditasi untuk melakukan review dan evaluasi hidup Anda. Anda disarankan untuk mengambil waktu dan space untuk diri Anda sendiri untuk merefleksikan jalan hidup apa yang akan Anda jalani ke depannya. Anda harus memberikan kekuatan kepada diri Anda dan mempersiapkan untuk fase berikutnya dalam hidup Anda. Ya, di sini Anda akan lebih meningkatkan lagi kekuatan inner di dalam diri Anda, kebijaksanaan Anda. Jadi ini waktunya untuk Anda healing. Oke. Untuk kartu berikutnya ada aspiration. Di sini saatnya untuk Anda men-set sudut pandang Anda lebih tinggi. Ya. Di sini Anda harus meninggalkan zona nyaman Anda sehingga Anda bisa mengeksplor impian-impian Anda. Ya. Mintalah kepada para malaikat, mohon kepada Tuhan, sehingga mereka akan membantu Anda untuk membimbing dan menginspirasi Anda untuk meningkatkan tingkat kesadaran Anda dan Anda dapat hidup di level yang lebih tinggi lagi. Maksudnya Anda lebih secara spiritualnya lebih baik, secara hubungan sesama juga lebih baik, seperti itu ya. Kemudian ya, kartu yang berikutnya ada Laughter. Ya, jadi Anda itu disarankan agar Anda memiliki sifat yang humoris, ya, karena tertawa itu adalah suatu bentuk keceriaan yang bisa menghilangkan kegelapan. Jadi Anda harus ceria, harus gembira, harus lebih rileks, ya. Jadi dengan Anda lebih rileks, lebih enjoy menjalani hidup, Anda akan semakin jelas untuk melihat cahaya atau dalam kegelapan. Anda akan bisa mencari solusi dalam suatu masalah yang Anda hadapi. Jadi hidup Anda terasa lebih ringan, ya. Oke, untuk kartu berikutnya di sini ada guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. Jadi ketika Anda mempersilahkan divine intelligence untuk menjadi fondasi Anda akhirnya dapat memiliki bintang yang tetap untuk Anda ikuti. Jadi Anda harus mengikuti guidance, harus mendengarkan apa kata hati Anda, melakukan meditasi, sembahyangnya juga lebih khusyuk lagi agar suara hati Anda lebih kuat terdengar. Ya. Kemudian kartu berikutnya ada Divine Abundance. You were born to align with love's will, follow the Tao, and serve something beyond the ego. Learn to be abundant, not chase it. Di sini Anda dikatakan divine abundance, kekayaan yang berlimpah, ya, kekuatan ilahi yang sangat berlimpah dalam hal materi dan spiritual. Jadi di sini Anda terlahir untuk selaras dengan keinginan kasih, keinginan penuh dengan cinta kasih. Oke, untuk kartu berikutnya ada grief. Tears are what happen when the ice in the heart melt. Tidak apa-apa ketika Anda ingin merasa bersedih, itu sangat wajar dalam suatu kehidupan. Ada fase di mana kita terluka, kita terpuruk. Untuk Anda mau adanya waktu untuk grief atau bersedih, itu tidak apa-apa ya, karena sangat-sangat perlu. Setelah Anda mengalami waktu yang bersedih, tapi Anda harus bangkit kembali, harus percaya terhadap
kekuatan Anda, kekuatan Tuhan bahwa Anda tidak pernah sendiri di dunia ini. Ya. Kemudian untuk kartu berikutnya ada boundaries. Nah, boundaries ada batasan. Ini sangat-sangat penting ya untuk kita menetapkan atau menerapkan suatu boundaries atau batasan terhadap orang lain, even itu keluarga sendiri loh. Nah, apa sih manfaat kita menetapkan boundaries? Jadi orang akan jadi lebih menghargai kita. Jadi orang tidak akan seenaknya mereka mau menginjak kita atau mau memperlakukan kita seenaknya gitu. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, kita harus menerapkan boundaries sehingga orang-orang juga bisa paham bahwa ntar dulu nih gitu kan, ini adalah ranah privasi saya, Anda tidak bisa seenaknya masuk ke sini seperti itu. Begitu juga Anda menghindari orang-orang agar tidak ikut campur dalam urusan pribadi Anda. Oke, di sini ada mental repetition. Mental repetition ini adalah Anda mengalami suatu pengulangan kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat mental Anda merasa tertekan ya. Jadi di sini makanya di sini dihubungkan dengan boundaries. Ya, karena di sini Anda di zodiak Aquarius ini Anda kan tadi seperti saya sebutkan bahwa kadang ingin lebih menghandle urusan orang sehingga ke urusan Anda sendiri jadi keteteran. Nah, itu karena Anda tidak menerapkan boundaries. Tidak menerapkan boundaries. Anda bukan superhero. Anda adalah manusia biasa. Anda mempunyai energi yang terbatas. Jadi Anda harus benar-benar bijaksana untuk menggunakan energi Anda. Prioritaskan diri Anda. Prioritaskan diri Anda, self love ya, love yourself. Itu sangat perlu karena setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki hak untuk bisa hidup bahagia. Semua orang sudah punya karma dan jalan hidupnya masing-masing. Kalau Anda mau membantu, ya bantu secukupnya, bantu seperlunya. Jangan sampai diri Anda menjadi tertekan, depresi, sehingga mengakibatkan pengulangan untuk diri Anda. Kasihan diri Anda di sini tidak bahagia. Itu ya. Kemudian di sini ada unexpected. Akan ada suatu hal yang tidak Anda duga-duga, dalam arti yang positif ya, setelah mungkin kejadian-kejadian yang dulu di mana Anda merasa tertekan, Anda merasa terluka, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu hal yang tidak Anda duga dalam hal yang positif yang bisa membuat Anda lebih berbahagia menjalani kehidupan ini. Baik, sekian untuk reading Aquarius kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam sejahtera, bahagia, rahayu selalu untuk kita semua. Terima kasih.